ulang. Oke, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Tapupolon di Kopdar, Kopi Daring Anak Petani. Kali ini kita akan bicara mengenai tentang GMKI. Mungkin orang selalu bertanya mengapa saya ini Petrus Tapupolon ini di Kopi Daring ini terus bicara tentang GMKI. Karena ini media GMKI, karena saya buat ini khusus untuk GMKI. Dan juga nanti bicara tentang baik itu mengenai lingkungan, baik itu pariwisata, baik itu mengenai tentang pemerintahan, pro dan kontranya, dan isu-isu yang beredar saat ini. Dan GMKI saat ini melaksanakan kongres di Manokwari dari tanggal 28 sampai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 28. Sekarang udah tanggal 27, tapi sampai saat ini kita melihat belum ada progres yang menentukan tanggal 28 akan berakhir kongres GMKI. Tapi kita sedang bersama dengan Rapco Tariga dalam tema kita serba-serbi kongres GMKI, karena saat ini juga GMKI sudah memulai kongresnya melalui virtual, ataupun mereka membuat live YouTube sehingga semua orang bisa menonton dan kita bisa melihat proses kongres GMKI. Jadi kita sedang bersama dengan Ratu yang selalu membuat status dan komentarnya di grup Facebook GMKI setanah air dan seluruh Indonesia. Kita akan masuk nih. Oke, Bro Rapco, apa kabar? Baik. Ini mungkin pertanyaan dulu pertama nih. Bro Rapco ini GMKI cabang mana nih? Tolong dipastikan nih. Cabang Jakarta, anggota biasa aja sebetulnya. Oh, saya juga anggota biasa, tidak ada yang istimewa di saya. Iya, tidak ada yang istimewa, tidak ada olah-olah karena saya anggota biasa seperti itu. Jadi kalau BPC dia olah-olah ya, maksudnya gitu atau gimana? Oh tidak, saya tidak tahu karena saya bukan BPC kayak gitu. Ya, gitu ya. Oke, menurut lu gimana nih perkembangan tentang kongres saat ini? Kan lu sering tuh buat status dan nonton itu. Karena kan gue sering mengamati ya, maksudnya progres kongres dari hari ke hari melalui live streaming gitu. Ada beberapa catatan gue sebetulnya. Yang pertama, kongres GMKI ini seperti tidak siap untuk dilaksanakan seperti itu. Kita bicara soal protokol kesehatan, tapi apakah kemudian PP sudah mensosialisasikan, pengurus pusat sudah memberikan sosialisasi terhadap protokol kesehatan? Kan tidak, itu kan yang menjadi perdebatan di hari pertama seperti itu. Yeah. Lalu kemudian bagaimana kemudian sidang pleno ternyata dilakukan 3 hari sebelum kongres, itu kan juga menurut saya menjadi pertanyaan, ada apa dan bagaimana persiapan pengurus pusat untuk lakukan kongres ini? Apakah cuma menganggap kongres ini cuma main-main atau seperti apa, atau karena sudah dapat jabatan sehingga ya udahlah cepet-cepet demisioner seperti itu. Maksudnya jabatan ini maksudnya gimana nih? Gua kurang ngerti nih kok soal begitu. Misalnya dapat jabatan di senior udah pasti, misalnya ya nggak tahu ya, ini praduga tak bersalah, saya tidak menuduh, tapi misalnya kalau misalnya udah dapat, misalnya Petrus nih pengurus pusat udah jadi staf khusus Menteri Hukum dan HAM misalnya, jadi cepet-cepet demisioner lah gitu loh, biar apa, keanggotaan GMKI-nya selesai dan fokus jadi staf seperti itu. Mungkin seperti itu, tapi saya tidak menuduh seperti itu. Tapi perlu kita jelaskan bahwa kita ini berbicara mengenai GMKI, Kongres GMKI ini selaku yang melihat di media sosial ataupun menonton langsung di live streaming mereka di YouTube. Jadi ini hanya menurut pandangan kita yang melihat ya. Iya, pandangan. Gitu. Dan juga informasi yang ada di sana kan pasti kita follow up ke sana kepada teman-teman. Dan bisa salah juga seperti itu. Makanya kan ini pandangan pribadi. Lalu kemudian live streaming ini kan kadang mati, kadang hidup, kadang mati, kadang hidup, kadang juga tidak bisa dinikmati sepenuh hari seperti itu, sehingga kadang nih skorsing sidang dari jam 12 siang tuh tiba-tiba sampai malam kagak ada itu lagi selanjutnya. Jadi kan pertanyaannya ini persiapannya gimana gitu loh. Kalau memang mau virtual, tapi memang harus dipersiapkan seperti itu. Jadi menurut lo kongres kali ini seperti dipaksakan gitu ya? Seperti dipaksakan kayak gitu. Dengan poin-poin yang lu bilang tadi, mungkin mereka sudah dapat jabatan. Gitu. Kan nggak harus selesai jabatan dia baru harus jadi staf kan? Ya iya, makanya.
Tapi Ya. kan biar maksudnya salibnya nggak terlalu berat, Bro. Gimana sih kan Oh, kalau salibnya buat nggak gua terlalu nih berat. Betul, betul, iya. betul. Memang mikul salib ini berat, Bang. Tapi kan yang mikul Yesus juga katanya. Nggak tahu lah aku ya. Iya, makanya. Oke, Itu kalau lu melihat apa nama evaluasi lu mengenai tentang Zoom ataupun disebut dengan live streaming yang saat ini mereka laksanakan, baik panitia kan perlu kita mhm, apresiasi juga karena mereka sudah masuk ke ranah betul teknologi sehingga semua bisa melihat. betul. Oh, karena Kongres GMKI Iya Jakarta yang di Bogor dilaksanakan itu kan tidak ada laksana live streaming karena tidak pandemi, tapi kan saat ini sudah iya teknologi ya. Mungkin iya. itu apresiasi kita Betul kepada itu. Tapi evaluasi lu betul, mengenai tentang itu pasti. sebenarnya gimana? Ya, itu tadi kalau memang mau dipergunakan teknologi secara penuh buat orang-orang nonton live streaming, ya memang harus dipersiapkan dengan baik. Hmm. Misalnya koneksi internet, lalu kemudian masalah apa, kamera dan yang lain sebagainya. Kan kayak tadi misalnya waktu masalah apa, tentang Badan Pemeriksa Keuangan tiba-tiba ini mati nih hari ini gitu loh, tiba-tiba videonya dihapus juga kan jadi kayak kayak ada apa gitu. Jadi pertanyaan saya sebagai orang yang melihat live streaming kayak, ini ada apa di ruang kongres gitu loh. Jadi penasaran jadinya kan menambah rasa penasaran dan menambah negative thinking jadinya kayak gitu dengan seperti itu gitu loh. Makanya memang harus dipersiapkan secara baik, tujuannya memang baik, tapi persiapannya memang harus maksimal dalam melakukan ini gitu loh. Ya, memang Gitu. memang kalau memang kendala mungkin ada jaringan dan segala macam bisa jadi. Tapi kalau belum melihat si suasana kongres kali ini gimana menurut lu nih? Dan kondisi saat ini sih di arena ya Kongres ketika itu. di, di arena ya, gue lebih berpikir kayaknya kongres ini lebih kepada pemilihan ketua umum dan sekum sih, Iya ya. diarahkan ke sana Hmm. karena lihat misalnya LPJ keuangan misalnya diselesaikan pertama diaudit 18 November 2020 kemarin. Hmm. Bayangkan BPK itu mengaudit keuangan PP tuh baru kemarin gitu loh. Betul, betul, betul. Serius itu nggak sih kongres kayak gitu loh? Pertanyaan gue, serius nggak sih berkongres jangan hanya sekedar milih ketum sekum gitu loh? Karena ini tanggung jawabnya akan lebih besar di ruang kongres ini di apa ditanggungjawabkan, dipertanggungjawabkan semua yang sudah dilakukan pengurus pusat masa bakti 2018-2020 seperti itu. Apa yang mereka kerjakan, bagaimana uang itu keluar, bagaimana uang itu masuk, bagaimana cara BPK mengaudit keuangan itu kan semua harus disampaikan di ruang persidangan sehingga bukan hanya pemilihan calon ketua umum dan sekum, tapi orang yang baru pertama kali datang kongres bisa belajar. Oh ternyata seperti ini gitu loh. Kita yang nonton juga bisa belajar, Dan kita yang juga nonton bisa bisa belajar belajar. seperti itu. Karena kita yakin bahwa GMKI itu kan gerakan itu sifatnya dinamis ya, terus ya, Betul. dan sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi nilai-nilai GMKI bicara tentang konstitusi GMKI tidak mungkin kita bisa hilangkan dalam perkembangan zaman karena itu boleh Betul. covernya boleh berubah, tetapi isi di dalamnya itu tetap sama. Itu pastinya itu GMKI. Nah, kalau lu melihat saat ini juga kan ini masih berjalannya kongres dan Hmm. saat ini pembahasan LPJ ya, kalau tidak salah. Pembahasan Hmm. LPJ dan segala Hmm. macam. Kalau lu melihat ini sebenarnya uh, hal apa yang sebenarnya paling urgent sebenarnya di GMKI ini menurut pandangan lu pribadi gitu loh. Hal yang urgent yang harus kita rubah di game kami. Bukan soal pelatihan PDSPK, I know that itu semua orang pasti bilang sama. PDSPK segala macam. Gue bilang untuk menjawab Hmm. suatu perkembangan zaman, untuk menjawab suatu distribusi kader dan segala macam. Hmm. Ya Menurut lu gimana? gini bro, yang selalu gue suarakan adalah seringkali kita menempatkan orang-orang yang tidak pada tempatnya di bagian atau di bidang tersebut. Misalnya orang ekonomi ditempatkan di pengkaderan, kan nggak cocok gitu loh. Atau Hmm. misalnya orang teologi ditempatkan di apa bendahara, ya nggak cocok gitu loh. Jadi memang harus dilihat diseleksi matang-matang apa yang menjadi kemampuan, apa yang menjadi skill, background pendidikan, bagaimana dia berpendidikan dan menyelesaikan studinya itu juga harus dilihat. Pengalaman dia kuliah bukan hanya di organisasi, kuliah dia Hmm. dapat apa sih?
gitu Ya. loh. IPK dia berapa sih? Walaupun gue bilang IPK nggak jadi jaminan, tapi IPK bisa jadi salah satu indikator bahwa lu serius atau tidak dengan kuliah lu seperti itu. Sehingga seringkali salahnya adalah ya udahlah yang penting ada cabang gue nih yang masuk ke PP, udah ada slotnya 1, ya udah akhirnya nggak maksimal kerjanya gitu loh. Termasuk pemilihan ketum sekum. Ya udahlah, yang penting dia udah ngasih tiket pesawat, gue pilih aja dia udah karena kasih tiket pesawat, ya kan? Akhirnya kan misi dia nggak tersampaikan dengan baik. Apa yang mau dia lakukan cuma karena sekedar tiket pesawat gitu. Tapi itu Pak, tapi kan itu dipastikan dulu. Kalau mereka juga nggak pilih yang lain terus tiket pesawatnya nggak ada kan nggak pulang-pulang mereka, Itu juga. Ya, iya bang. Kan cabang yang melaksanakan kongres jadi berbeban kan, terbeban jadinya. Makanya kan maksudnya kalau memang kongres ini siap, harusnya memang disiapkan. Misalnya anggota berapa yang mau datang, siapkan. Misalnya mau berapa, cari dana apa segala macam. Banyak hal yang bisa dijual. Misalnya lu mau jual makanan, lu mau jual minuman, lu apa, ya itu namanya ekonomi kreatif di cabang. Untuk apa? Biar dapat uang tiket sendiri seperti itu. Jadi maksud lu sebelum kongres itu sudah dipersiapkan memang uangnya ya? Betul. Jadi nggak mengharapkan lagi tiket pesawat dari calon ketua umum dan sekretaris umum gitu loh. Tapi walaupun ada, puji Tuhan gitu loh. Iya. Tapi ya buat gue kalau memang mau diambil uangnya ambil aja tahu. Cuman masalah nyoblos kan nggak tahu juga kan gitu. Tapi kan ada caranya, Mungkin contoh nih, Rapco ganteng, kodenya Rapco ganteng ya. Kalau siapa nanti teman-teman dari 80 orang kita bilang yang menyatakan sikap ke Rapco dan Rapco kasih tiket pesawat gitu kan. Rapco ganteng, kodenya Rapco ganteng. Tiba-tiba ada yang melenceng, nah ketahuan kita cabang mana itu yang melenceng. Gitu mainnya. Gitu mainnya tuh, ketahuan dia. Makanya dipancarnya setengah dulu, nggak full. Dikasih duit setengah. Dipanjarin dulu deh kayak lu. Kayak ngekos aja kan. Maksud gue kita nggak bahas itu lah. Tapi maksud gue kita bahas hal yang positif untuk GMKI ke depan. Iya. Maksud gue, gue juga nggak mau. Gue soalnya udah sering banget kritik terus. Gak pernah ngasih solusi kata orang. Tapi kita ngasih solusi kok. Tapi menurut gue gini, hal yang pastinya kan kongres harus kita evaluasi. Maksud gue, kongres memang pemilihan ketua umum dan sekretaris umum itu hal yang utama pastinya, ya, gitu. Yang saat ini dibuat, walaupun sebenarnya itu tidak hal yang utama seharusnya. Itu bagian dari nilai-nilai ataupun visi misi GMKI, terus pokok-pokok pikiran GBKUO yang akan kita buat. Nah, dari GBKUO ini siapa yang layak begitu loh. Itu yang harus kita pilih. Tapi ini disesuaikan sama orangnya, bukan disesuaikan sama arah dan perkembangan zaman yang harus dijawab oleh GMKI. Tapi menurut lu saat ini dari banyaknya seleweran pamflet, seleweran yang segala macam untuk menjadi calon ketua umum dan sekretaris umum, menurut lu nih siapa yang layak dan apa yang kekurangannya, apa kelebihannya, dan evaluasi lu apa sebenarnya, kritik lu? Oke, ini bahas satu-satu dulu ya, satu calon ketua umum dulu ya. Ya. Misalnya, gue tuh lebih senang sama, jujur secara terbuka, gue lebih senang, ini baru pertama kali nih gue sampaikan di sini nih. Biasanya gue nggak mau menyampaikan siapa yang gue tertarik. Gue menilai Bang F. Pranoto itu punya karakter yang khas untuk menggerakkan orang. Terbukti ketika dia berhasil audiensi dengan Komisi 10 tentang mahasiswa yang dikeluarkan karena kritik gitu kan. Itu buat gue suatu hal yang menarik buat gue. Orang berani Bang F. Pranoto menjadi suatu jembatan agar suara mahasiswa didengar. Itu prestasi yang pertama buat gue. Lalu kemudian edukasi soal pertanian itu sebetulnya dimulai dari Bang F. Pranoto sebetulnya.
Itu menarik sekali tentang pertanian, Hmm. bahwa semuanya kembali bertani dalam masa pandemi ini. Akhirnya orang-orang kota menyadari kesalahannya dan kembali ke desa. Itu menarik konsepnya. Lalu kemudian konsep tentang beli jajanan di warung aja, itu kan menarik tuh. Ada kaosnya lagi kan kayak gitu. Karena lu Itu jualan di kampanye warung yang ya? menarik seperti itu. Karena jualan lu warung ya? Iya, karena gua kan iya, karena jualan gue warung gitu. Jadi menurutku menarik, ini orang memikirkan warung gitu. Itu yang menurut gue penting untuk Bang Efranoto dan hal-hal positif yang dilakukan. Tapi yang perlu dievaluasi adalah sebetulnya Bang Efranoto ini di bidang apa, kontennya di bidang apa. Jangan semuanya diambil seperti itu. Jangan sampai dia sibuk banyak hal, tapi yang bagian bidang dia itu nggak terselami dengan baik gitu. Sehingga pertanyaan gue nanti kalau misalnya dia kepilih jadi ketua umum, dia masih bisa konsisten nggak untuk menyuarakan hak-hak rakyat seperti itu. Terus yang lain menurut lu? Kayak gitu sih. Yang lain kan ada gerakan, ada restorasi ya, restorasi atau reposisi, terus ada gerakan keteladanan, terus Bang Jeffrey Gultom apa ya? Bang Jep, nggak tahu gue Bang Jeffrey Gultom apa. Kayak gitu kan. Nah, Bang Al Henry ini menarik. Kenapa? Bang Al Henry itu dia punya karakter gagasan yang khas. Dia adalah orang yang bisa memimpin Convercap GMKI Jakarta. Kan bareng sama Bang Jeffrey itu. Itu bareng sama Bang Jeffrey loh. Iya. Iya, makanya itu salah satunya gitu loh. Dia punya ketegasan dan punya daya pikir, daya kritis yang baik. Memimpin cabang Jakarta dalam Convercap itu nggak gampang loh. Karena pada faktanya yang pertama kali di Rindam Jaya datang Sekfu Ekraf ya gitu, dipermainkan senior dalam sidang Convercap sehingga tidak berjalan. Dan itu masih pembuka loh. Sidang belum dibuka loh itu. Gitu loh. Jadi buat gue itu salah satu prestasinya. Karena dia yang Kabid Or mungkin nggak terlalu kelihatan sih. Tapi yang gue kritik dari dia nih, sekarang kritiknya ya dari Sekfung Or ya. Sekfung Or itu kan gue nggak ngerti apakah dia mengedukasi korwil-korwilnya. Korwil 3 nggak jalan, Pak. Sumpah. Cabang mana itu? Korwil 3. Cabang Bandung dia itu, Oh. Terus? Oh, ya baru tahu. Ya. Jadi apakah kemudian Bang Al Henry mengedukasi korwil-korwilnya? Gue rasa enggak. Ada beberapa korwil yang miss juga. Kayak korwil 8, kayak korwil 10 juga. Tadi di chat juga banyak masalah juga. Jadi ya buat gue dia belum kelihatan kontribusinya gitu loh. Lu masuk grup Gamecast Tanah Air ya? WA? Enggak. Gue masuk di Facebook aja. Oh ya. Kenapa emang? Enggak. Lu diomongin ya di grup ya? Enggak, gue nggak masuk. Masalahnya gue pengen nanya. Pikir gue diomongin di grup. Enggak. Terus gue mau nanya, itu kan Al Henry. Kalau Bernardo sih namanya. Bernardo. Aduh. Itu Kabit yang selalu gue kritik sebetulnya. Soal media komunikasi, tapi positifnya adalah hal positif yang bisa dia lakukan adalah yang gue lihat follower Instagram PP GMKI itu naik. Gue ingat betul tahun 2018 awal menjabat tuh PP GMKI masih 2000-an lah followernya. Sekarang udah 6.000, hampir 7.000 malah. Seperti itu. Gua komunikasi sama dia. Gua sharing sama dia kan. Bang, mengapa lu buat PP GMKI itu akun privat? Tadi kan lo pernah nggak?
Dulu Iya, dulu iya, itu dulu iya. itu akun privat, Bro. Jadi dia bilang gini, supaya orang penasaran Hmm, gitu loh. Jadi orang admit, masa kita kalah sama Cipayu yang lain sudah 10.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000 gitu. Kita ini masih 6.000 aja, jadi nggak bisa buat status swipe up itu kan harus 10.000 ya. Jadi nggak bisa. Jadi mungkin itu iya harus bagus, satu 10.000. sisi bagus. Terus. Nah itu kan itu hal yang baik. Lalu kemudian kegiatan-kegiatan juga ter terlampirkan dengan baik di media komunikasi Instagram seperti itu. Hmm. Itu hal yang positif juga. Tapi sebetulnya bro, gue tuh bingung sih kalau ngumpulin 10.000 subscriber, tinggal minta aja per cabang suruh follow. Kita ada berapa cabang sih? 106, 103 cabang kan? 107 Satu kalau salah. cabang aja apa? 107 kalau salah. 107. 107. Kalau satu cabang aja ada 40 orang, kalau 100 kan udah 40.000. 4.000, 40.000 Iya, 40, ya? 40.000, 40. 103. 40 orang ya kau bilang ya? 40, Tinggal 4.000 sih. apa? 4.000 sih. 4.000 kan? Hmm. Udah selesai itu 10.000. Iya sih. Gitu kan? Masalahnya Kalau memang mau pelit. suruh Masalahnya nah, pelit. iya, follow-follownya itu makanya kan harus ini bro, aktif juga apa sosialisasinya, apa kegiatannya kayak gitu. Oke, itu mengenai Bernardo ya. Itu Bang Beb. Ya, tapi Ada lagi. negatifnya adalah website PP GMK ini belum selesai nih, nggak tahu gua. Katanya dari kemarin dibener-benerin, cuman sampai sekarang belum selesai. Itu sih kritik gua gitu loh. Oke. Tapi semuanya bagus lah ya. Tapi hal itu yang lu kritik ya. Kalau Bang Jeffrey Gultom. Bang Jeffrey Gultom, dia tuh kabit or kan? Duh, gua hampir nggak bisa ngeliat sih, karena kabit or ini bidang organisasi ya. Dia sama kayak Al Henry mungkin. Bisa nggak dia mengedukasi korwil-korwilnya seperti itu? Karena kan korwil juga banyak masalah. Mungkin sama kali sama Bang Al Henry. Karena kan Sekkum nggak bisa bekerja tanpa arahan ke ketua bidang kan kayak gitu. Jadi menurut gue sama sih kritik gue sama Jeffrey Gultom dan Bang Al Henry kayak gitu. Oke, baik. 02 nih, Sekkum. Ada Almara, ada Anggi. Gua nggak mau kasih komentar karena keduanya nggak tahu gue bidang apa mereka. Almara, Sekkum deh. Sekkum. Kalau lupa gue Sekkum apa. Tapi kalau Anggi, Wasekkum. Oke, Wasekkum kerjanya ngapain sih? Gue juga bingung. Nah, itu juga gue bingung deh. Nah, itu dia makanya. Buat surat menyurat. Hah? Surat menyurat kayak ya. Nah, itu terdokumentasi nggak dengan baik itu. Kegiatan-kegiatan dia apa, tugas dia apa, jangan tiba-tiba mau naik Sekkum tapi kita nggak tahu tugas dia sebelumnya apa gitu loh. Dia ngapain gitu kita nggak tahu. Tapi gue pengen sih satu database-nya satu sih menurut gue ya, seharusnya ya. Maksudnya GMK ini coba lah kita kan bisa itu beli apa semuanya itu kan bisa terdokumentasi ataupun terdata, tersimpan, tersave itu di Google Drive atau iCloud dan juga itu bisa dibeli loh sebenarnya. Supaya nanti itu nggak bisa gitu. Mungkin gue mau kasih tunjuk sama lu tentang bagaimana sekolah gue punya aplikasi yang bagus banget untuk bisa mendata siapa aja. Boleh gue share screen? Share screen nggak masalah. Oke. Gue buat dulu. Ini sabar. Gue buat dulu jadi host ya. Rapso kita buat jadi host. Soalnya Rapso ini luar biasa deh nih. Luar biasa Rapso ini sahabat so ya. Ini masih berkasih. Oke. Mau co-host. Oke. You co-host now. Oke. Nih gue share screen ya. Nih. Ini sekolah gue punya yang namanya Manageback. Oke, kelihatan di sini. Aplikasi untuk menginput tugas siswa dan perintah guru. Bentar.
Benar nggak Nih, password lu itu? benar. Nah, Oh. ini kita bisa pengurus pusat nih sebenarnya bisa untuk masalah big data, masalah keanggotaan, masalah apapun kita buat platform seperti ini. Misalnya gue masuk ke Krisis ya. Krisis ini ibarat gue pengurus pusat lah ya, gue Kabit Medco lah ya ibaratnya. Ya, Gue ya. pengen lihat nih cabang Makassar nih, gue klik. Misalnya cabang Makassar ya, gue Ya. klik, gue lihat nih, oh ternyata di sini ada anggotanya. Di sini lihat members, lihat mana sih members cabang Makassar nih, Ya. kelihatan semua gitu. Lalu kemudian Oke. gue pengen ngirim tugas nih, apa ya tugasnya untuk cabang Makassar buat ditindaklanjuti. Gue kirim di sini task, kayak gitu kan, tugasnya semua kayak gitu kan. Jadi terinput dengan baik seperti itu. Lalu kemudian gue mau masukin ini apa pesan buat ketua cabang Makassar misalnya. Nah ini gue tinggal bisa Kirim surat ya, buat surat aja ya, langsung ya. iya, bikin surat kayak gini bisa. Lalu gue mau bikin file misalnya laporan pertanggungjawaban PP agar bisa cabang akses juga bisa di sini. Kayak gitu. Oke. Betul. Jadi buat platform ini biar memudahkan seperti itu agar apa misalnya komunikasi yang jauh itu semua bisa terdeteksi dengan baik. Tinggal cabang tinggal download aja seperti itu. Iya. Mantap itu, Cok. Misalnya mau apa ibadah, ini tinggal dilihat attendance-nya, kehadirannya. Hadir nggak ini orang ibadah, cabang ini hadir nggak ibadah gitu. Dan ini juga bisa digunakan untuk cabang juga. Kita bisa lihat juga gitu. Misalnya sekaligus maksud lu ya. Iya, makanya. Cabang Makassar bisa digunakan untuk anggota-anggotanya kayak gitu. Ya, Misalnya ini yang komunikasikan gue cabang Jakarta misalnya, gue ketua cabang Jakarta misalnya, gue lihat nih anggota-anggota gue, oh ternyata mereka rajin ini ya PA ya, gue centang, gue tandain, oh mereka rajin kayak gitu. Lalu kemudian gue mau ngirim nih sama anak-anak cabang Jakarta misalnya, gue kirim tugas, jadi bisa digunakan di cabang juga seperti itu. Oke, paham, gue paham. Oh, kayak gitu. Dan masalahnya adalah kita nggak berani untuk coba melakukan itu gitu loh bro. Makanya gue semenjak ngajar di sekolah internasional tuh kayak banyak banget pengalaman yang baru banget yang gue dapat gitu loh tentang teknologi, tentang platform-platform yang perlu digunakan seperti itu. Padahal menurut gue itu bagus loh sebenarnya apa yang disampaikan gitu, bagus banget. Iya. Soalnya karena kita perlu satu big data itu penting karena supaya kita ini nanti kita juga harus berubah menjadi GMK ini harus bertransformasi ke GMK yang menurut gue ya dia itu bisa bukan gue bilang harus mengubah GMK tapi mengikuti zaman sih menurut gue. Itu sih menurut gue harus GMK harus berubah. Nah, kalau lu melihat kan memang itu bicara tentang evaluasi lo ataupun masukan dari lu untuk PP GMK kalaupun nanti selanjutnya akan terpilih begitu. Nah, untuk saat ini sebenarnya hal apa yang paling urgent untuk kita ubah di GMK ini? Jangan bilang PDSPK, gue udah malas dengarnya. Iya, gue pertama mau bilang sampaikan adalah cabang punya kesadaran untuk mengirimkan kader terbaiknya sesuai dengan yang dibutuhkan pengurus pusat. Itu paling penting. Bukan hanya sekedar kader gue sudah masuk nih di pengurus pusat sehingga tidak pernah dievaluasi lagi bagaimana kerja ini anggota gitu loh. Misalnya gue cabang Jakarta naik jadi PP misalnya, cabang Jakarta perlu mengevaluasi gue nih sebagai pengurus pusat gitu loh. Gue kasih laporan gue sama cabang Jakarta, oh begini loh gue sudah melakukan ini. Jadi cabang Jakarta yang merekomendasikan gue juga nama baiknya juga terselamatkan gitu loh. Bukan hanya datang di pengurus pusat gitu loh. Itu yang pertama, keterbukaan terhadap cabang yang merekomendasi seperti itu. Lalu kemudian gue mau bicara soal bagaimana urgensi GMKI memberikan edukasi terhadap ekonomi kreatif. Itu penting banget bagaimana sebetulnya mahasiswa kita punya hal yang bisa dijual untuk melanjutkan kehidupan studi misalnya. Contoh, kalau tiba-tiba gue
apa ya, kecelakaan misalnya gue butuh uang gitu kan, otomatis Ah, kan gue punya tabungan nih karena gue udah hasil jualan apa segala macem. Nah, ya. yang perlu dilakukan GMKI adalah edukasi nih bagaimana cara menjual produk, Hmm, bagaimana mendesain produk, bagaimana hmm, kemudian membranding produk, apa yang harus dilakukan tentang teknik pemasaran, itu semua harus dilakukan seperti itu. Apa hmm. yang dibutuhkan untuk memasarkan produk, itu yang harus dilakukan GMKI karena bukan hanya sekedar kita datang ber-GMKI tapi kita dapat apa, nggak dapat apa-apa malah sedih gitu loh, sebagai kader pasti sedih gitu loh. Tapi kalau kita diberdayakan, diberikan arahan tentang UMKM, pasti gitu loh. Karena kan ini kritik gue bro, Hmm. seringkali kita diarahkan untuk berpolitik. Hmm. Orang-orang senior di pemerintahan dideketin, tapi orang-orang senior yang bergerak di bidang ekonomi kita abaikan gitu loh. Sehingga kita nggak dapat ilmunya soal ekonomi gitu loh. Ya. Kayak gitu. Durian gue juga bisa kok kejual seminggu 100 kotak gitu loh. Apa susahnya gitu loh. Istilahnya gitu kan. Kalau Rapco nggak kelawan lah, udah sekelas Aduh, Ketum kan. jangan lah, jangan kayak gitu loh, Le. Ente nih bikin narasi aja. Kayak gitu. Oke, Tapi, itu mengenai tentang GMKI yang salah satunya pengen lu kritik dan yang hal urgent yang harus dirubah. hmm, Terus selain itu ada nggak menurut lu? ada. Apalagi? Mungkin gini ya. Hmm. Yang gue lihat adalah gue karena tertarik dengan isu gender dan seksualitas juga bro, Hmm. kayak gitu. Jadi gue pikir GMKI perlu edukasi nih tentang sex education misalnya sama kader-kadernya kayak gitu. Itu yang perlu dibutuhkan sama GMKI saat ini, bidang pemberdayaan perempuan buat Hmm. gue bingung tuh voksinya apa gitu loh. Sumpah Hmm. gue sampai saat ini nggak ngerti bidang pemberdayaan perempuan tuh tupoksinya apa gitu loh. Hmm. Tapi kalau usul gue, seringlah berdiskusi dengan memang orang-orang atau ahli yang memang berkecimpung di bidang gender dan seksualitas seperti itu. Misalnya gue punya teman Zoya Amirin misalnya, Hmm. Instagramnya udah verified, gue kenal sama dia kayak gitu. Lalu kemudian siapa lagi? Kalau dari STT Jakarta ada September Lakawa, Pendeta September Lakawa, ya itu diskusi-diskusi di pengurus pusat itu yang kemudian diberikan ke cabang-cabang hasil diskusinya kayak gitu. Baru di cabang-cabang dibahas kayak gitu. Itu kan yang nggak ada di PP gitu. Hasil diskusinya tidak dibagikan ke cabang-cabang kayak gitu. Seharusnya bisa juga, walaupun tidak dibagikan, dimasukkan di media seharusnya. Harusnya gitu loh. Bukan Itu bukan sih. bukan media berita ya. Bukan, nanti jadi ini lagi. Kayak Oke, gitu. ini keras memang Rapco ini keras ini kalau kritik GMK ini. Oke, Cok. Selain itu, Cok, gue pengen pandangan lu. Ini kan sekarang ini kita ada berapa bidang sih GMK? Ada 5 ya? OKK, PKK, PKP, pemberdayaan perempuan. Oke. Pokoknya perempuan, terus Iya. bidang HI, Aspel, Aspal. Medco 6 ya? 6. 6 ya berarti ya? Ya, 6 bidang untuk menguasai, untuk mengapa isu semua Indonesia ini dulu cukup gak sih? cukup kalau memang tidak ada kepentingan. Hmm. Gitu. Cukup kalau tidak ada kepentingan. Kalau memang benar-benar edukasi, advokasi bisa. Tapi masalahnya yang terjadi adalah ada kepentingan. Hmm. Seringkali A sama B tidak cocok, nggak sinkron di pengurus pusat. Hmm. Itu berpengaruh juga seperti itu. Konflik kepentingan bisa jadi pemicu utama suatu program nggak jalan. Lalu kemudian mungkin tidak didukung satu dengan yang lain juga bisa jadi tidak apa ya, tidak berjalan program itu gitu loh. Contoh yang gue Hmm. kritik juga kan HI. HI ini nggak didukung sama sekali nih. Hmm. Lu bayangin dong laporan keuangan HI nol bro, nggak ngapa-ngapain. Nol. Iya, gue barusan nonton live streaming nol. Lu bayangin. Padahal banyak acara-acara menarik di WSCF loh, yang selalu orang WSCF
minta tolong sama gue kenapa GMKI nggak aktif lagi gitu. Gue Ya, bilang ya. langsung ngomong aja sama ketua umumnya gitu. Tapi ya gue nggak tahu apakah sudah dilakukan atau belum, follow up-nya gue nggak ngerti kayak gitu. Apakah WSCF udah ngubungin ketum yang sekarang atau belum, gue nggak ngerti gitu. Oke. Gitu. Jadi ya buat gue bisa kalau memang saling bahu membahu gitu. Tapi kalau gue sebenarnya 6 orang itu nggak cukup, so. Kenapa? 6 bidang itu nggak cukup. Karena gini, lu Indonesia itu kan Satu disebut bro, satu lagi sama Ekraf. Ekraf, oke. 7 lah kita Iya. bilang. Ekonomi kreatif, walaupun memang tidak tahu apa yang dikerjakan ya. Tapi gini, ya, gua nggak tahu. Kalau yang lain tahu kasih tahu gua. Itu maksud gua. Maksud gua gini juga. Gua kan ambil jurusan lingkungan ya bro ya, lingkungan. Dan gue bilang GMKI tidak pernah ada bicara mengenai lingkungan bro. Oke, betul. Nggak bicara. Lu bisa cek ya. Lu bisa cek Papua bicara tentang hutan lingkungannya itu kita bilang itu apa namanya peralihan lahan menjadi kelapa sawit. Kita bukan menolak kelapa sawitnya. Itu beda. Walaupun secara apa namanya secara ilmu lingkungan kami menolak itu. Nah, ilmu lingkungan. Tapi gini, maksud gue seharusnya GMKI ikut terlibat terhadap bicara tentang isu itu yang di Papua saat ini. Baik itu lingkungan. Berani nggak masalahnya? Kan ada senior-senior di pemerintahan tuh. Itu kan yang selalu gue kritik gitu bro. Pertanyaannya adalah GMKI ini punya senior bukan? Nah itu dia makanya. GMKI ini bukan punya senior pak. GMKI ini punya masyarakat. Makanya itu punya yang selalu, gereja. Makanya gue kan selalu kritik bro. GMKI selalu mengaku anak kandung gereja, tapi gereja ditutup kemana? Nggak ada suaranya, nggak ada advokasinya, nggak ada follow up-nya. Jadi kita hanya menggunakan gereja untuk seolah-olah mengiyakan bahwa ini organisasi Kristen. Gitu. Makanya sebenarnya suara GMKI itu kencang dan dihargai loh. Kalau gue jadi ketum, gue bilang pembakaran gereja, gue langsung ngomong sama Yasona loh. Kalau gue jadi ketum ya, ini gimana nih gitu loh. Tapi kan gue kan gak ketum bro, gue kan tahun vokal. Enggak. Ngayal-ngayal aja dulu. Ngayal kan nggak apa-apa. Makanya. Terus juga gini, mengenai gue tadi jelasin juga mengenai lingkungan. Jadi di Kalimantan Tengah itu bro, orang mengatakan Kalimantan Tengah itu paru-paru dunia, benar nggak bro? Betul, setuju gue. Dah hoax sekarang, nggak ada buktinya di Kalimantan Tengah. Oh iyalah, semua ditebangin semua. Maksud gue begini, perlu suatu bidang yang memang dikuasai oleh orang yang mengerti, yang paham. Nah makanya kalau gue sih mengenai kelautan harus kita buka, kemaritiman. Bidang-bidang menurut gue ya, yang dibuka ya, Ekraf kan sudah ada kena. Indonesia ini kan disebut dengan negara kepulauan dan agraria. Benar nggak sih? Bidangnya nggak ada, bro. Masalahnya nanti cabang-cabang mengirimkan orang yang kapabel nggak di bidang ini. Sama kayak Ekraf deh. Maksud gue gini, maksud gue begini, maksud gue begini. Soal bicara orang, jangan menjadi apa namanya? Penghalang buat kita untuk kita berbuat sesuatu. Contoh kita bilang gini, memang saat ini 7 bidang itu kapabel orangnya. Kita tanya, setidaknya GMKI hadir di tengah-tengah permasalahan bicara lingkungan dan kelautan dan kemaritiman. Gue setuju sih, kalau itu gue setuju. Lu bisa bayangin nggak? Kita nggak pernah bicara tentang kemaritiman, tentang kelautan. Nggak pernah kita bicara. Bicara lingkungan kita nggak pernah. Nggak pernah. Maksud gue, disinilah tugas kita. Untuk GMKI yang dinyatakan bahwa mereka itu bagian dari masyarakat dan lahirnya dari gereja itu. Menyuarakan itu. Karena apa? Karena masyarakat juga bagian dari gereja. Gereja kan artinya eklesia. Eklesia itu dipanggil keluar. Kalau dipanggil ke dalam lu nggak bisa gitu loh. Apa gunanya kan gitu. Maksud gua coba kita berpikir ke arah situ.
Nah, Nah, itu. khusus untuk teman-teman yang ada di Kongres, memang gua anggota biasa jujur, gua nggak punya hak. Dan gue bilang gue nggak pintar juga, tapi gue nggak bodoh juga gitu loh. Iya, iya. Tapi ini dipikirkan bersama, game KI mau dibawa gimana? Karena bicara lingkungan, bicara tentang kemaritiman. Contoh, bicara lingkungan, ada game KI di Papua, ada game KI di Kalimantan, ada game KI di Sumatera. Bicara tentang kemaritiman dan kelautan, itu ada Ambon, ada Halmahera, ada Sulsel, ada segala macam. Itu semua laut isinya, NTT dan segala macam. Contoh lobster yang kemarin, ada nggak game kayak ngomong? Karena itu bicara tentang kelautan dan perikanan tuh. Nah, inilah maksud gua, game kayak tidak masuk di situ. Kita pertanian kayak segala macam. Ini nggak ada kita ngomong. Contoh gue bilang satu lagi, Cok. Satu lagi nih, gua emosi nih saat ini udah masuk ke panas gua nih. Kalau gua udah in gue itu bahaya nih. Contoh kita bilang food estate yang akan dilaksanakan di Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Game KI nggak ada terlibat sedikit pun loh untuk terhadap pembangunan itu. Terhadap ketahanan pangan. Mereka hanya buat diskusi. Iya. Buat diskusi gua juga bisa. Nah iya, ini kita juga lagi diskusi, bro. Diskusi doang nggak bisa. Maksud gua keterlibatan itu masuk ke dalam itu, masuk terhadap sistem itu, di mana kita agent of change, menjadi jembatan. Mahasiswa itu jembatan, penyambung lidah. Inilah tugas kita di tengah dikatakan. Antara masyarakat. Ini seperti yang dikatakan oleh seperti yang dikatakan oleh Hegel. Ya kan? Tesis, sintesis, antitesis. Betul. Nah, kita sintesisnya nih. Yang dua-duanya masuk. Terbalik, gitu, Pak. Tesis, antitesis, sintesis. Tesis betul dong. Tesis, sintesis. Sintesis. Tesis dulu dong. Antitesis. Tesis. Enggak dong. Tesis, sintetis. Di tengah dong dia. Tesis, antitesis, sintesis. Oke. Sorry. Sorry. Gua lupa kan gua. Okay. Tapi maksud gua sintesis ini di tengah. Di tengahnya apa? Iya. Include dua-duanya di dalam tesis dan antitesisnya. Maksud gua gitu. Ya. Game kayak harus begitu. Nah, kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat melalui GMKI. Betul. Baik itu lingkungan, baik itu kemaritiman. Saat ini lu bilang deh, kita nggak ada bicara tentang itu. Dan gue sayangkan itu. Kalau gue seandainya nih, jadi ketua cabang aja. Nggak mungkin sih, bro. Nggak mungkin dilirik lu. Gue dilirik kemarin, ketua cabang. Gue dukung, siap. Tapi nggak mau lagi gue, udah umur tua kan, 25 tahun, nggak usah lah bicara-bicara. Tapi maksud gue, iya, gue setuju sih. Game KI adalah diri kita dididik di sana. Kalau kita pengen Game KI ini menjadi jembatan dan menghadirkan Shalom Allah. Nah ini nih, Shalom Allah ini yang susah nih. Berat, di tengah masyarakat. Maksud gue gini, sorry ya, gue mau bilang bahwa terlalu banyak gesekan. Orang yang berkualitas tidak akan dimanfaatkan di game KI. Contoh, gua deh yang deket, gua yang punya pengalaman kemana-mana, dipakai nggak sama PP untuk minta tolong bantuan ini. Kan nggak pernah, karena gua terlalu vokal misalnya. Tapi apa yang gua lakukan, gua bisa loh, gua punya kualitas gitu loh. Jangan-jangan orang males ngebantu game KI karena itu gitu loh. Karena lu terlalu vokal, karena terlalu apa, sehingga ya udah gitu. Jadi maksud lu kita jadi tai aja ikut aliran air? Ya gue nggak ngerti kenapa gue nggak dilibatkan. Gue pertanyaan besar seperti itu. Kan gitu. Banyak anggota yang pengen diberdayakan bro di game KI. Jujur aja gue bilang banyak anggota-anggota yang berkualitas tapi nggak dilibatkan di cabang, nggak dilibatkan. Gue akuin itu. Iya kan nggak dilibatkan di cabang, nggak dilibatkan apa segala macam diskusi. Jadi ya orang yang berkualitas ini mencari tempat lain bro. Kayak gitu. Buat organisasi baru. Janganlah. Aneh buat organisasi baru nih. For PK kan? Nah itu dia masalahnya. Gue kan nggak di Kalimantan. Mungkin kalau gue di Kalimantan bisa ikut lu gitu loh. Gitu. Gue setuju. Tapi apa yang lu bilang gue setuju. Makanya kan gue bilang gue kritik. Jangan-jangan nih gini ya. Karena gue orang teologi ya. Dan jangan-jangan orang teologi ini cuma dibuat untuk bikin tema.
Cuman untuk isu-isu lingkungan secara teologis dipikirkan bagaimana kekristenan itu hadir untuk menjaga alam tuh nggak pernah dibahas, bro. Padahal Johannes Lemena ya, Johannes Lemena selalu kita agung-agungkan. Selalu kita agung-agungkan. Selalu kita bilang menjadi role model lah kita bilang. Betul. Johannes Lemena menciptakan yang namanya puskesmas yang dirasakan masyarakat seluruh Indonesia saat ini. Betul. Nah, kalau kita gini loh, kalau kita boleh kita mengagung-agungkan para senior kita dan mereka buat sejarah. Masalahnya kita juga harus buat sejarah kita juga. Betul, Anak muda ini. 70 berapa tahun tuh sekarang? 70 tahun ya? Iya, 70 tahun. Enggak dong. Iya, 70 tahun dong. 70 tahun. Oke, okay. Sebenarnya enggak 70 tahun, dari tahun 32 sudah ada. Iya. Dari tahun 32 kan sudah ada GMKI. Maksud gua begini. Iya. Maksud gua begini. Umur 70 tahun kita masih ternina-bobokkan dengan sejarah yang dibuat senior-senior kita gitu. Itu yang gua sayangkan sih. Sehingga menurut gua GMK ini bisa berbuat sesuatu yang besar. Apakah kita tidak bisa menjadi oposisi? Ya, terkadang kita menjadi oposisi. Bisa. Apakah kita akan menjadi tandemnya pemerintah? Ya. Kita ini dua-duanya, kita disebut dengan agent of change itu dan GMK. Tidak salah, ngapa sih kita iyain pemerintah terus? Iya. Dan pemerintah itu malaikat Tuhan, nggak mungkin kan? Pasti berbuat salah kan? Lo di ADART jelas kok GMKI percaya sama Yesus Kristus bukan sama pemerintah kan gitu. Dan bukan sama senior toh? Iya makanya. Kalau senior baik didukung, kalau memang terkesan menyetir ya jangan didukung gitu. Makanya kenapa gue vokal dan gue nggak mau disetir ya karena itu. Gue punya prinsip bro. Dalam berorganisasi gue nggak mau disetir. Gitu loh. Waktu kemarin misalnya Convercap Jakarta, orang bilang, lu dukung Wawo gini-gini. Lu tahu kan pemikiran-pemikiran komisi kriteria soal TOEFL, soal IPK itu kan gue semua yang usulin. Kayak gitu. Gue sampai berkoar-koar, ya udah kalau memang ini segala macam di ruang Convercap gue netral gitu loh. Walaupun gue dukung Wawo, gue tetap netral dalam Convercap gitu loh. Nggak seolah-olah gue diarahkan buat memilih doang. Gitu. Ya, gue sepakat di situ. Gue ngerti lah karena kita satu tim yang kalah, nggak masalah. Ya udahlah, gue berharap GMKI ke depan lebih baik dan lebih melihat potensi-potensi kader-kadernya kayak gitu. Iya, karena gue yakin gini, akan ada orang-orang yang menurut gue bisa untuk sampai kepada situ. Mungkin bukan kita, mungkin orang lain yang memikirkan hal yang sama. So untuk kongres kali ini menurut lu gimana? Hal apa yang pengen lu sampaikan di masalah kongres kali ini? Gini ya, gue tuh sedih sih sebenarnya. Karena setiap kongres pasti kondisinya sama, selalu diarahkan pemilihan sekung ketum gitu. Menurut gue, ayolah itu tuh harusnya ditempatkan di akhir gitu loh. Di awal adalah kita bisa melihat apa yang harus GMKI lakukan, apa yang harus GMKI evaluasi dalam diri kita masing-masing sebagai kader, apa yang harus dievaluasi dari pengurus pusat, apa yang sudah mereka lakukan di pengurus pusat seperti itu. Gue punya prinsip kalau memang lu pada yang mau naik ketum sekum itu sudah memberikan hal yang terbaik, lu nggak perlu lobby politik, lu nggak perlu lobby tiket pesawat. Kalau memang karya lu memang sudah dirasakan oleh kader, ya gue yakin dengan tuntunan Tuhan lu pasti dipilih gitu loh. Lu akan menjadi ketua umum gitu loh. Tinggal bagaimana kita melakukan hal yang baik aja kok. Kayak gitu. Jangan lagi kita selalu bicara soal revolusi industri 4.0. Kita selalu wacana dalam ekonomi kreatif, tapi apakah kita berani untuk melangkah melakukan itu? Berani kita membeli big data, menggunakan itu untuk kepentingan kader? Kan itu suatu langkah berani untuk melakukan itu. Ekonomi kreatif juga oke, diskusi. Undang Enggar Waskito sebagai pembicara, seminar gini. Follow up-nya apa? Coba.
follow up-nya apa? Nggak ada kan? Ya. Sementara lu tahu Aku nggak, balik nah anak banyak lah tuh duit cabang yang dengan bisa pada pas dijual bayar hiasan-hiasannya, pinjam duitmu. kayak topi di NTT ataupun kerang, khas-khas Kenapa itu 5 juta Iya. kemarin? wilayah cabang yang bisa dijual seperti itu. Bisa Sepakat. diejawantah, bisa diberikan masukan, bisa dijual. Kita gunakan Shopee, kita gunakan Tokopedia sebagai platform untuk menjual barang-barang yang baik gitu loh. Lalu kemudian tadi usul itu menarik soal apa lingkungan, kita nggak pernah menyentuh itu sekalipun gitu loh. Kita bicara soal Kemaritiman dan kelautan. kemaritiman kelautan juga nggak ada bicara soal itu karena apa, kita punya political interest dengan senior kita yang di pemerintahan nih gitu loh. Kita nggak berani mengkritik pemerintah atas isu-isu lingkungan misalnya kayak gitu. Sepakat sih. Sepakat. Itu kan Tapi gini juga sih, kita tidak juga menyalahkan ketika senior ngasih nasihat, kita tidak perlu menyalahkan. Menampung iya, untuk melaksanakan kan tidak harus. Maksud gue gini, kita juga gini, banyak senior sayang sama game kayak senior sayang. Sayang itu kan beragam perilaku. Betul. Dan menurut gua beragam perilaku itu tergantung pengurus pusat menanggapinya. Ya kan? Tergantung pengurus, apakah ini baik untuk GMKI, apakah baik untuk senior saja. Betul. Gitu. Ya, maksudku mereka sudah pasti tahu lah memilah itu mana yang itu menurutku, Cok. Maksudku kita tidak menyalahkan senior di sana karena gue yakin senior pasti cinta. Yang gue bilang gini, ketika lu mengkritisi GMKI saat ini, ataupun kita bilang ketika lu menjadi orang yang kita sebut di luar bagian dari kontestasi ataupun kita bilang yang berpihak terhadap apa yang saat ini terjadi di GMKI. Lu mau buat apa untuk melawan itu semua? Kalau gua di luar dari sistem. Apa ya? Pertama gini, Bro. Tujuan gua adalah gua pengen gitu ya. Karena kita selalu dinak-bobokan dengan senior-senior yang ya kita harus pro pemerintah gini padahal kita belum tahu apakah itu benar-benar baik atau tidak. Gua pengen pertama gua hadir sebagai senior yang sukses dalam arti gue punya usaha, lalu kemudian gue pengen arahkan GMKI ini gue sebagai senior untuk coba kita buat ekonomi kreatif saya bimbing gitu. Cita-cita gue itu jangan lagi kita bicara soal apa politik, kita selalu memperhatikan senior yang di pemerintahan. Banyak bro senior kita yang ekonom. Kita punya senior yang kerja di BI, bagaimana cara mengaudit keuangan. Punya juga kita senior seperti itu, tapi kita nggak pernah minta kajian dari dia, kita nggak pernah minta seminar dari dia. Gitu. Dan gue pengen nanti ketika gue jadi senior, gue pengen mencoba memberikan diri, ini gue pengen bikin ekonomi kreatif nih, mencoba untuk membimbing adik-adik atau kader-kader GMKI kayak gitu. Ataupun nanti kelak gue jadi guru misalnya, bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mendidik, bagaimana pentingnya bahasa Inggris dalam kehidupan kita misalnya, itu kan untuk membangun sumber daya kader juga seperti itu. Banyak hal yang gue pikirkan saat ini, tapi gue pribadi gue bilang kalau memang gue dilibatkan sama Tuhan untuk di GMKI gue siap kayak gitu. Tapi kalau memang Tuhan bilang ya udahlah nggak usah terlalu dalam untuk ber-GMKI, udah gue stop kayak gitu. Oke. Satu kalimat untuk pemimpin yang akan terpilih. Apa? Satu kalimat untuk pemimpin yang akan terpilih. Tolonglah. GMKI itu bukan tempat cari makan. Sumpah. GMKI itu bukan tempat cari makan. GMKI itu tempat bagaimana mengkaderisasi para adik-adik cabang agar mereka berkualitas seperti itu. Jangan lagi berpikir ketua umum itu adalah jabatan yang prestisius, bisa dapat rekening banyak-banyak, bisa macem-macem seperti itu.
kalaupun memang lu jadi ketua umum dan lu kaya karena itu memang pemberian, ya harus disyukuri. Tapi jangan sampai lu mengejar jabatan ketua umum untuk memperkaya diri sendiri kayak gitu. Oke. Baik. Mas, sejatinya buat gua adalah pemimpin itu bisa memberdayakan orang yang dipimpin, gitu loh. Gitu menurut gua. Oke. Baik teman-teman, kita sudah 1 jam bersama dengan Ratso. Dan menurut gua kelamaan kita ngobrol nanti juga panjang sebenarnya ceritanya. Lebih dilanjutkan di meja kopi. Karena ini kita hanya kopi daring. Oke. Dari banyaknya perbincangan kita pasti banyak hal-hal yang salah ataupun dalam perkataan dan ucapan kita. Karena manusia tidak lepas dari kesalahan itu. Tapi namun kita bertujuan baik. Walaupun memang mungkin bagi sebagian orang apa yang kita lakukan ini ada salahnya. Tapi tidak masalah kita terima tampungan dan kritik mereka pada kita. Nah, dan bagi teman-teman yang memang ingin terlibat di dalam bicara tentang pengembangan GMKI, saya sediakan platform ini untuk GMKI dan saya siap sedia untuk teman-teman bercerita tentang GMKI teman-teman di seluruh Indonesia. Tujuannya agar kita menyiarkan, menghadirkan bahwa GMKI itu ada, bahwa GMKI itu benar-benar berkontribusi terhadap masyarakat dan bisa juga menjadi masukan bagi cabang-cabang lain apa yang dilakukan oleh cabang teman-teman yang lakukan saat ini terjadi. Oke, terima kasih buat partisipasinya Bro Rapso. Saya yakin Bro Rapso tidak akan lepas terus dari GMKI karena dia dididik di sana, dapat jaringan juga di situ dan bahkan bisa sampai go internasional juga dari GMKI. Saya juga demikian. Saya tidak akan bisa mendapatkan pasangan saya dari GMKI. Saya punya pacar GMKI. Jadi GMKI memberikan sesuatu yang istimewa, melebihi dari jaringan yang saya miliki. Karena GMKI menemukan saya punya tulang rusuk. Kan gitu intinya. Oke. Terima kasih Bro Rapso. Sampai ketemu selanjutnya di video-video selanjutnya. Hari ini akan saya tayangkan langsung. Jadwal semua saya ubah. Karena banyak banget nih video saya yang terjadwal. Jadi ini langsung saya ubah. Karena takutnya pas 3-4 hari lagi baru tayang ini. Udah selesai kongres. Itu maksud saya. Supaya ini selesai. Oke. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya akan tunggu teman-teman untuk WA saya. Ada WA-nya nanti di sana di link Zoom, di link YouTube dan silakan DM di WA, di DM di Instagram baik itu di Messenger di Facebook. Oke? Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye. Salam. Siap.